Halo Sobat Esa. Kembali lagi bersama Podcast Mansa. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak tamunya dari mana? Siapa tuh tadi ya? Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Angkatan 40 SMA Negeri 1 Bontang yang lolos di PTN terbaik di Indonesia. Boleh dong kakak-kakaknya kenalan satu persatu? Dari mana dulu nih? Dari kakaknya ya. Oke, baik. Hai semua, kenalin nama aku Rahmani Hanif, biasa dipanggil Rara. Aku dari kelas 12A. Kebetulan aku keterima di Universitas Indonesia jalur SNBP, jurusan Manajemen Rekod dan Arsip. Halo Kak. Halo. Selanjutnya, Nah, kenalin nama aku Rizky Ahmad Darmawan. Bisa kalian panggil Iko. Aku lulus di Universitas Gadjah Mada, jurusan Hukum, jalur SNBP. halo Kak Iko. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azam Al-Fatah, biasa dipanggil Azam. Sebelumnya aku dari kelas 12G dan sekarang aku keterima di Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Halo Kak Azam. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fatih Faza, aku biasa dipanggil Faza. Aku dari kelas 12F dan alhamdulillah aku diterima di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Rekayasa Institut Teknologi Bandung, jalur seleksi siswa unggul tahun 2026. Halo Kak Faza. Oke, keren-keren banget ya teman-teman semuanya. Kakak-kakak ini berasal dari SMA Negeri 1 Bontang dan lolos di top PTN terbaik di Indonesia. Mungkin kita bisa langsung lanjut ya teman-teman. Oke, baik. Jadi nih Kak, tentunya perjuangan kakak-kakak semuanya sebelum keterima di top PTN di Indonesia, mungkin ada perjalanan yang kita nggak tahu, dan mungkin itu bisa diceritakan dari kakak-kakaknya, mungkin dari kakak yang pertama dulu mungkin. Ya. Kalau perjalanan yang spesifik banget sebenarnya aku nggak terlalu spesifik ya. Mungkin kelas 10 aku mulai dari S10 dulu. Nah, kelas 10 tuh aku untuk ke akademik nggak terlalu intens banget. Aku lebih ke eskul, tapi pas udah naik ke kelas 11 aku baru ngejar akademik. Di kelas 10 aku fokus banget ke basket, tapi aku berhenti di kelas 10. Terus aku naik ke kelas 11, aku baru belajar yang benar-benar ngejar PTN itu dari kelas 11 awal. Terus awalnya aku nggak nargetin top 3 karena ngerasa nggak pantas dulu. Tetapi makin kesini coba aja dulu. Terus keterima. Nah, terus saran aku juga ikut lomba-lomba tuh, karena aku jalur SNBP kan pasti ada sertifikat. Nah, itu SNBP itu lombanya yang berskalanya itu nggak cuma kota gitu, kalau bisa yang nasional sama internasional. Terus tuh pastiin lomba yang kalian ikutin itu sumbernya jelas gitu, yang adain itu dari pemerintahan ataupun dari institusi yang jelas. Kalau aku itu sih. Keren banget ya Zan, Iya. perjalanannya itu dari sertifikat buat daftar di SNBP. Selanjutnya mungkin dari Kak. Kalau untuk perjalanan aku di SMA ini buat menuju PTN impian, sebenarnya banyak lika-likunya sebenarnya. Karena pada awalnya emang masuk SMA ini tuh intens banget di belajarnya. Jadi akademik pressure-nya lumayan tinggi. Jadi selalu diupayakan yang terbaik supaya bisa jadi rank 1, ikut banyak lomba dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu dapat peringkat 1 eligible dan akhirnya bisa berkesempatan untuk memilih di SNBP kayak gitu. Waktu itu kelas 2 itu teknik dan IPA murni kayak gitu. Jadi emang linjur nih sebenarnya. Awalnya aku itu pengen milih buat masuk ke UGM tapi kimia murni SNBP-nya. Tapi ya mungkin udah dari saran atau udah nasib, jadi ketolak ya. Jadinya dalam waktu 2 minggu emang harus ngejar, dan di dalam diri aku juga bertanya-tanya gitu, apa sih yang sebenarnya pengen aku kejar, apa yang selama ini aku suka gitu. Ternyata setelah aku gali, aku itu interest banget sama yang namanya politik, hukum, dan pemerintahan kayak gitu. Nah, kenapa nggak aku ambil yang sesuai sama itu? Akhirnya muncullah atas rekomendasi teman-teman aku, kenapa nggak nyoba hukum aja kayak gitu. Dan aku lihat
salah satu yang accessible untuk hukum itu salah satu UGM. Dan dengan belajar selama 2 minggu itu ikut tryout di online, dan akhirnya coba ditembak itu yang namanya UGM jurusan hukum, dan alhamdulillahnya keterima di SNBP. Kayak gitu. Iya. Perjalanan kali 2 kuliah. minggu loh. Iya teman-teman, dari yang ketolak di SNBP, Iya. terus berjuang lagi daftar di UGM jalur hukum dengan prestasi-prestasi yang tentunya Iya. sangat membanggakan ya Tara, ya. Iya. Mungkin selanjutnya dari Kak Azam. Jadi sebelumnya tadi aku keterima di jalur SNBP dan kebetulan hampir sama dengan Kiko. Jadi semenjak SMP itu sudah bercita-cita ingin masuk ke PTN itu lewat jalur undangan atau SNBP prestasi gitu. Jadi memang dari kelas 10 sudah dikejar banget yang namanya dari akademiknya maupun akademik, di mana dari aku kelas 10 pun sudah mulai belajar gimana sih adaptasi yang baik nih ketika masuk dari SMP. Dari SMA tuh pasti banyak banget perbedaan-perbedaan yang ada di SMP maupun di SMA-nya. Jadi memang cukup kaget ketika masuk SMA itu lumayan banyak materi-materi baru lagi dan sebagainya, tapi dicoba lagi dan alhamdulillah di setiap kenaikan kelas tuh masih dapat ranking 1 di kelas, dan alhamdulillah di eligible angkatan dapat di ranking 4. Dan kebetulan kenapa akhirnya memilih UNER waktu itu karena melihat dari topnya fakultas hukum di Indonesia itu, kalau nggak salah itu yang pertama pasti UI, kedua itu selalu bergantian antara UGM atau UNER. Jadi antara itu dan akhirnya memutuskan untuk memilih UNER. Dan alhamdulillahnya juga pas itu nyoba peluang baru, di mana akhirnya memutuskan untuk daftar golden ticket UNER juga, dan alhamdulillah masuk sebagai kategori award golden ticket UNER hybrid, dan alhamdulillah hari ini telah diterima menjadi mahasiswa UNER di Fakultas Hukum. Dan itu sih tadi seperti yang Rara bilang, prestasi memang harus dikencengin. Nggak mungkin kan bahwa prestasi kita di interkota itu nggak bisa masuk di PTN, bisa, tapi kalau misalnya mau cari change yang lebih tinggi mungkin bisa naikkan di provinsi, nasional maupun internasional. Keren banget ya. Golden ticket. Golden guys. ticket teman-teman. Pastinya golden ticket ini mencantumin prestasi yang sangat banyak ya Kak ya. Selanjutnya dari Iya. Kak Raja. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya berliku-liku dan kalau dibilang sangat tuh mungkin lebih sangat ya, karena awalnya kita mulainya dari SNBP. Jadi pas SNBP waktu itu aku pilihan pertamanya itu di UNER ya, di teknik biomedis, jadi campuran antara teknik dengan kesehatan. Tapi alhamdulillah belum keterima ya, memang rezekinya bukan situ. Terus dipesanin sama orang tua, kenapa nggak pilih yang memang kamu punya dasarnya di SMA. Kebetulan di SMA itu aku belajar di kelas bahasa Jepang, dan memang punya skill bahasa Jepang yang udah diasah sendiri. Dan di UTBK aku pilih bahasa dan sastra Jepang di UNER, dan alhamdulillah keterima juga. Tapi waktu itu aku ngobrol sama temanku dari YTK di sekolah lainnya. Dia nyaranin kenapa kamu nggak balik dan menyesuaikan sama skill kamu berdasarkan pengalaman kamu sebelumnya. Terus ya itu banyak perenungan, hari demi hari berlalu, ya akhirnya memutuskan untuk daftar di seleksi siswa unggul di Teknologi Bandung yang jalur skor UTBK Mendes, dan alhamdulillah tanggal 12 Juni kemarin dinyatakan diterima sebagai mahasiswa. Jika itunya kesimpulannya dari kakak-kakak semua nggak kalah ya, Iya. jauh dari namanya Perjuangan. perjuangan banget ya. Tuh. Ada yang awalnya merah terus terima di jalur SNPT, dan ada yang beli golden ticket. Keren banget Sangat sih. bervariasi ya teman-teman, bisa jadi motivasi buat angkatan 41 dan 42 yang mungkin takut mau daftar di PTN top ya. Sudah ditentukan jalur sama kakaknya Iya teman-teman. betul. Mungkin lanjut ya. Wah. Jadi kan tadi kan ada beberapa faktor ya pastinya. Nah, faktor apa yang kan berpengaruh hingga berhasil lolos ke jalur yang kakak pilih nih? Dari SNBT, SNBP, sama Mandiri, itu faktor apa yang paling mendukung gitu? Mungkin dari kakak sendiri. Kalau dari aku ya, yang pertama itu semuanya diawali dari mimpi ya. Karena mimpi itu ibaratnya kayak memantik aksi kita. Jadi
mimpi tanpa aksi itu sia-sia, dan kalau aksi doang tanpa tujuan juga sia-sia. Jadi dua hal itu adalah hal yang penting. Nah, maksudnya apa? Misal kita sudah berencana akan sesuatu tapi kita nggak bergerak, itu kan sama aja kayak kita omong kosong. Jadi yang paling penting itu mimpi, yang kedua yang paling penting adalah aksi, tapi dua itu adalah hal yang setara dan harus dilaksanakan bersama-sama. Ya benar. Lanjut ke Azat. Kalau aku sih dari faktor pendukungnya itu pasti selain dari niat, pasti juga dari kemauan kita sendiri sih. Memang dari entah itu kita mau belajar baik-baik atau dengan sungguh-sungguh apapun, memang faktor lainnya itu tidak bisa dipungkiri dari segi alumni juga ya. Memang kalau misalnya dibilang, oh nggak terlalu berpengaruh kok, itu mungkin benar, ada juga beberapa teman-teman kita yang bisa dilihat tembus tanpa ada alumni. Tapi di posisi di sini, alumni itu juga sangat berguna karena memang melihat track record dari sekolahnya itu sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih, dari aku juga dari kelas 10 sudah searching nih, gimana sih tahapan-tahapan pilihan itu melihat dari siswa calon-calon dari mahasiswanya itu ketika daftar di PTS itu. Dan memang dari penilaian yang aku lihat itu kebanyakan dari teknik sekolah, terus eligible di sekolah seperti apa dan sebagainya. Makanya yang kalau aku bilang faktor pendukungnya yang paling hebat itu adalah dari alumni itu sendiri. Faktor alumni ya teman, Iya. itu sangat berpengaruh. Dan Iya. selanjutnya dari Kak Riko. Kalau menurut aku faktor yang berpengaruh banget kan aku ikut SNBT nih, jalur tes kuliah ikut UTBK udah Samarinda bayar 200.000 buat daftar Oh iya. Selamat ya. demi kata selamat deh. Nah, faktor yang paling berpengaruh tuh jelas belajar karena ini tes bukan jalur prestasi. Jadi siapapun bisa ikut, siapapun juga berkesempatan buat dapat PTN impian, dan sistem SNBT itu yang paling clean lah istilahnya ya. Nggak ada jalur lain, nggak ada apa-apa. Intinya murni dari skor dari kemampuan diri sendiri kayak gitu. Nggak ada tidur lagi. Tetap pakai jalur langit guys, tetap berdoa karena itu faktor yang penting juga kayak gitu. Dan pastiin juga kenali diri kalian sendiri, kalian itu minatnya sekarang tuh di mana, pengen di saintek atau di soshum dan kayak gitu. Benar-benar. Kayak gitu ya. Jadi emang kenali diri dulu, baru kalian explore diri kalian lebih lanjut, lebih dalam lagi, baru kalian bisa akhirnya mempersiapkan buat UTBK nanti kayak gitu. Besar. Iya. Ya. Kalau dari Kak kamu, kalau dari aku faktor yang mempengaruhi banget sebenarnya itu strategi sih. Nah, karena aku kan nembaknya di topan PTN ya. Terus kita tahu masuk UI juga nggak semudah itu. Terus aku searching lagi. Sebenarnya awalnya aku pengen ngambil sama kayak mereka di Info. Nah, tapi balik lagi kita harus ngeliat ke nilai. Nah, terus aku ngeliat ke nilai, terus aku gali lagi nih. Sebenarnya aku mau apa sih? Aku sukanya di mana sih? Terus aku kan sering banget ke perpus sebelum masa-masa SNBP. Terus di situ aku lihat lah, aku nyaman nih kerja di perpus aja kayak aku pengen cari kerjaan yang nggak jauh dari perpustakaan. Nah, terus tuh aku milih lah jadi arsiparis. Aku masuk jurusan arsip, tapi nggak arsip nggak mentok di perpustakaan. Itu bisa bahkan ke bagian pemerintahan luas, ke rumah sakit bisa. Jadi aku awalnya milih strategi yang prospek kerjanya luas. Terus tuh aku nyari di top-top univ dan yang aku paling minat di UI karena jurusan arsip ini guys kayak nggak semua PTN tuh punya. Nah, kebetulan cuma ada di UI, di UNAIR, di UGM, sama di UT kalau nggak salah. Sama Unpad atau Undip. Nah, terus tuh aku milih yang di top 1 dong pasti. Sebenarnya awalnya nggak yakin juga lolos, terus tiba-tiba lolos. Nah, strateginya itu kalian jangan maksa untuk, kalau misalnya udah lihat nih nilai kalian nih nggak cukup untuk masuk di sebuah jurusan sama PTN, tapi kalian tetap maksa dengan bermodalkan jurusan lewat jalur langit lah. Tapi kayak balik lagi ke realistis nilai kalian. Nah, terus tuh sama sertifikat kalian juga perlu dikencengin sih. Waktu itu aku ada nyantumin 3 sertif, 1 internasional, 1 kota, 2 kota. Nah, yang internasional aku dapat dari Green Generation.
banyak banget ya Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya keberhasilan pada Banyak banget kakak-kakak sih. alumni. Banyak banget. Ya dimulai dari perjuangan, Iya. prestasi, Mimpi. mimpi, kakak kelas, alumni Iya. dan lain sebagainya Banyak ya banget. banyak banget. Mungkin selanjutnya saya mau nanya nih Kak, kan KBMI keterima di top PTN yang ada di Indonesia dan Kak Rara, Lutfi, dan Kak Tito UGM dan Kak Azam UNER dan Kak Paja ITB. Iya. Saya mau nanya Kak, Kakak memilih jurusan dan kampus tersebut memang sudah target sejak awal atau gara-gara tiba-tiba berubah pikiran di tengah perjalanan atau memang sudah target dari awal? Faktor eksternal Iya. gitu. Bukan dari diri sendiri. Mungkin dari yang tertinggi dulu ya. Iya, Boleh. boleh. Acak aja. Oke, Ya kan gue like. Iya. Iya, boleh. Dari kan itu boleh deh. Disclaimer ya, kasta tertinggi itu ada di SNBP guys. Kan jalur rakyatnya gila-gilaan. Beneran. Gak apa-apa ya. Ya itu deh. Oke, jadi rencana awal sih emang plannya ke UGM. Oh. Karena emang keluarga kebetulan di sana. Oh. Jadi supaya efisien dan lain sebagainya lah. Pokoknya segala hal ada kemudahan di situ. Tapi balik lagi, karena aku kelasnya saintek, aku bisa ke rumpun manapun. Ke LIPA, ke teknik, ke kesehatan. Tapi dari ketiga ini, aku nggak ada interest sama sekali. Nggak ada ketertarikan gitu. Balik lagi, karena aku tertariknya sama politik, hukum, dan sebagainya. Akhirnya waktu SNBP itu terjadi perubahan yang awalnya kimia murni, habis itu ketolak di UGM, pas SNBT langsung ambil hukum. Berkat faktor-faktor eksternal tadi, dari teman, dari mentor-mentor bimbel juga ngasih tahu, terus tuh juga dilihat dari hasil tryout dari bimbel online, itu juga ngasih analisis gitu, kalau emang aku tuh minatnya di sosum, kayak gitu, dan akhirnya nembak UGM di jurusan hukum. Pilihan satu ya, Kak. Pilihan satu. Dan skornya. Skornya mantap. Skornya Sobat Esal mungkin pengen tahu skornya. Skornya miskin tuh kan itu miskin. Rata-ratanya ada. Bagi dia. Apa 7%? Itu guys. Gimana kalau udah dari lama Iya. tembus sih? Tembus Oxford. Oke, boleh dari Kak Azam sekarang. Ini Kak, kenapa kakak memilih kampus dan jurusan tersebut? Iya. Apakah ada faktor internal atau eksternal? Oke, sebelumnya aku nggak ada dari kelas 10 aku nggak ada niat kuliah ya. Sebelumnya aku kepingin waktu itu di Undip. Tapi melihat dari faktor alumni dan juga faktor-faktor lainnya, aku rasa Undip itu kayak setuju banget gak sih? Karena aku lihat teman-temanku pun yang milih Undip itu rata-rata Ketolak. Iya, sumpah. Lihat alumni ya. Iya betul. Dan aku rasa aku searching itu yang keterima Undip itu banyak. Kalau nggak salah ada satu alumni di atas 2 tahun lalu dalam SNBT dan itu pun itu gila-gilaan sih belajarnya memang pintar banget. Dan akhirnya kenapa memilih UNER karena waktu itu nggak sengaja ngeliat muncul di FYP TikTok sih. Dan emang tujuannya pengen keluar dari Kalimantan Timur aja. Itu alasan paling utama nggak sih? Iya betul itu tuh Bang. Karena pengen ngerasa gimana sih kalau merantau sama keliling-keliling Pulau Jawa. Yes. Dan bersanding dengan Iya. permintaan Jawa. Pengen ngeliat aja sih gimana sih Kuliner suasana asli. baru, belajar baru dan sebagainya. Dan Nah, kenapa akhirnya milih hukum? Karena sebelumnya memang tertarik dengan hukum. Waktu itu ada 2, kalau nggak hukum psikolog. Dan alhamdulillahnya kenapa memutuskan ke hukum karena ngelihat hukum itu pasti teman-teman ngelihat hukum itu cuma mentok-mentok paling lulus jadi pengacara, hakim ataupun jaksa. Tapi ternyata di pikiran aku tuh ada banget hukum itu bisa lari kemana-mana. Entah itu di industri bisa jadi corporate lawyer, entah itu di rumah sakit, konsultan dan lain sebagainya itu bisa kemana-mana dan akhirnya memutuskan untuk memilih hukum jadi pilihan utama. boleh Kak Faza? Kalau dari aku ya, TB itu awalnya cuma mimpi yang bisa diucapin life. Karena kayak kita tahu ya orang bilang itu
ITB masuknya susah, lulusnya juga susah, karena lebih susah. Terus ya emang awalnya juga aku kan kelas 10 itu bukan orang yang pintar atau di ranking atas. Bahkan aku ranking 18 kelas 10. Dan aku baru sadar itu di kelas 11. Dan kenapa berujung di ITB karena kemarin setelah UTBK aku bilang kayak gini. Kalau ngelihat dari semangat belajar yang kita kemarin, harusnya kamu bisa di ITB dan pantas kalau bisa. Itu saya yakin kamu bisa. Jadi ada itu juga yang bikin aku daftar di SSB ITB dan milih jurusan impian fakultas impian aku di univ impian aku juga. Jadi dan alhamdulillahnya tanggal 12 kemarin diterima dan kayak berasa mimpi jadi nyata. Kalau aku sih awalnya belum kepikiran ya untuk jadi arsiparis. Terus untuk masuk UI juga belum ada kepikiran sama sekali. Aku dari kelas 9 SMP tuh awalnya ngincernya di UNER, hukum UNER. Nah, tapi tuh aku lihat lagi kan, UNER ini pasti mandang eligible. Terus tuh eligible aku nggak yang tinggi-tinggi banget. Terus aku balik lagi lihat ke nilai. Nah, tapi makin kesini kayak makin dekat-dekat SNBP tuh makin kayaknya aku harus cari yang sesuai kemampuanku tapi nggak jauh-jauh dari hukum yang kalau hukum kan bisa kemana aja nih. Nah, terus aku nemu arsiparis. Nah, arsiparis ini awalnya aku nemu di eh, berita gitu. Ada wartawan lagi wawancarain asisten wakil presiden. Terus aku lihat dia adalah seorang arsiparis dan aku mikir kayak aku tuh pengen banget di area politik juga, politik atau pemerintahan. Jadi aku mencoba untuk memilih arsiparis karena arsiparis itu gak cuma bisa di bagian pemerintahan dan politik, dia bisa kemana aja, ke rumah sakit, ke industri, karena setiap perusahaan pasti butuh arsiparis. Yes. Sangat banyak ya Iya. teman-teman faktor yang mempengaruhi Iya. dari keluarga, teman, alumni, kemauan dan lain-lain sebagainya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mungkin mau nanya nih, ini kan kakak-kakak kan sudah bisa berhasil lolos nih, pasti ada kebiasaan, rutinitas atau tipe manajemen gitu, manajemen waktunya. Aku pengen tahu nih kak, kayak bisa nih, siapa tahu adik-adiknya bisa niruin manajemen waktu dari kakak, gimana rutinitas belajarnya gitu-gitu. Boleh dong gimana Dari yang paling produktif. Iya, dari Kak Azam dulu. Kak Azam dulu. Dari Kak Azam dulu. Jujur aku juga ngerasa manajemen itu juga masih kurang karena masih banyak yang kedodoran. Tapi ya masih bisa diatur karena memang terlihatnya memang terlalu sibuk, tapi ya nggak terlalu sibuk-sibuk banget lah. Karena yang pertama pastinya kalau misalnya dilihat kan banyak ya organisasi-organisasi yang aku jalanin, tapi kembali lagi tujuan organisasi aku adalah ya untuk mengisi waktu luang, dan yang pertama pastinya dari segi akademik atau sekolahnya dulu pastinya. Dan kalau misalnya memang ada tugas sekolah itu pasti aku utamain terlebih dahulu, makanya alhamdulillahnya nggak ada yang kedodoran dari tugas sekolah. Dan waktu masa-masa banyak sekali lomba organisasi itu juga masih bisa terkejar alhamdulillah, dan ya sampai sekarang juga masih cukup lumayan dikatakan masih lah mengikuti organisasi beberapa yang ada di luar. Tapi aku ngerasa juga masih belum tahu sih cara time management yang baik itu gimana, karena ya dijalanin aja kayak biasa menurutku gitu sih. Oke, ngomong-ngomong soal organisasi, kita juga punya satu lagi nih anak organisasi yang berhasil masuk ke PTN. Ada Karara, boleh dijelasin skala prioritas atau time manajemennya? Kalau aku sih, awalnya kan aku organisasi tuh di kelas 11 baru mulai. Awalnya aku kan basket dulu. Sebenarnya aku fondasi menurut aku di basket sih, di mental. Nah, kalau misalnya mau organisasi, apalagi yang kayak skalanya tuh lingkup gak cuma sekolah, mentalnya harus jadi sih. Karena kalian harus nerima mungkin revisi ataupun kalau misal selesai acara kalian harus evaluasi dan itu harus nerima kritik. Nah, terus tuh di samping organisasi, aku juga
nggak terlalu prioritasin organisasi sebenarnya, lebih ke pelajaran. Tapi organisasi aku tuh jalan, aku nggak tinggalin apa yang udah jadi tanggung jawab aku di organisasi. Terus tuh di organisasi juga apalagi di yang kayak Bontang misalnya ada apa, ada TCB, terus tuh ada Green Generation baru juga, sama Duta Genre, for Genre. Nah itu tuh sebenarnya kadang waktunya ada yang bertabrakan, tapi aku lihat dulu yang mana dari achievement organisasi ini yang dampaknya lebih ngena gitu. Aku bakal ikut yang dampaknya lebih besar. Sedikit tambahan benar kata Rara tadi, kita juga harus bisa lihat nih peluang-peluang mana sih organisasi yang bisa ngebantu kita di masa depan nanti. Dan salah satunya prestasi yang dilakukan di SNDT kemarin adalah sebagai ketua forum anak Kota Bontang. Itu adalah prestasi lah. Itu boleh dari sub SNBT kita. Boleh. Ayo. Itu. Iya, rutinitas belajarnya nih. Iya, rutin 2 minggu loh. Belajar terus. Iya. Oh ya, aku mau sekalian kasih disclaimer lagi ya guys. Dua Belajar. sebenarnya. Belajar 2 minggu itu dengan catatan fundamental kalian udah kuat. Oh. Fundamental belajar dalam UTBK itu apa? Misal nih, contoh paling simpelnya, kalian itu bisa baca cepat. Terus kemudian kalian bisa matematika dasar. Perkalian, contoh simpelnya aja perkalian belasan gitu ya. Kalian harus cepat, karena UTBK itu waktunya singkat banget. Kayak gitu. Jadi emang time management harus banget buat ditekanin di situ. Karena ini kejar-kejaran sama waktu guys. Itu yang susah. Kayak gitu sih kalau rutinitas. Coba. Jadi selalu belajar. Enggak selalu belajar. Itu pinter banget tuh guys. Tambahin tidur juga. Berdoa guys. Tapi boleh. Gitu. Boleh apa enggak? Kalau aku sebenarnya pertanyaan tentang kayak gini nggak pantas buat aku, karena kemarin aja pas SNBK itu aku nggak bisa ngatur waktu, saking nggak ingat waktunya itu. Karena aku pulang dari tempat les itu pernah sampai jam 1 malam baru pulang dari tempat les. Dan karena itu aku sadar kalau ini itu nggak baik sebenarnya. Kita itu harus kembali waktu kapan belajar, kapan sosialisasi sama teman, kapan kalau kita refreshing, karena kalau kita dorong belajar terus gitu kan, kayak kita cuma dapat bisa dibilang hampir sia-sia gitu. Karena nanti belajar dalam kondisi stres bisa jadi pelajarannya nggak masuk. Ini hal lain juga tetap di sisihkan waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selain belajar. Jadi itu yang aku dapat dari pengalaman juga kemarin. Intinya belajar itu boleh gas terus belajar, tapi yang punya waktu. Dan usahakan jangan tunggu ada tuntutan besar. Kayak contohnya UTBK jangan tunggu deket waktunya. Kayak aku H-20 baru mulai belajar itu jangan, itu salah banget. Kalau bisa kalian mulai dari paling minimal itu H-40 dan H-60 lah kalau bisa. Dari SD dong. Dari SD ya. Sebenarnya pada dasarnya kita belajar UTBK emang dari SD, karena dasar-dasarnya di situ. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih sekolah, jangan di skip pelajarannya, karena sebenarnya materi UTBK dasarnya di situ. Benar. Jadi kesimpulannya teman-teman, manajemen waktu itu sangat perlu ya teman-teman. Iya. Karena tanpa kita manajemen waktu, kita tidak bisa namanya mengatur kebiasaan atau rutinitas kita yang harus kita lakukan. Ngomong-ngomong mengenai belajar dan prestasi yang telah disampaikan ke kakaknya, boleh nih Kak kasih tahu tips atau strategi yang digunakan selama proses belajar di sekolah, dan bagaimana strategi tersebut dapat mempertahankan nilai-nilai dan prestasi kakak-kakaknya secara berdampingan tanpa mengganggu salah satunya. Siapa yang belum azab? Yang eligible satu lah. Ya, boleh. Berarti konsisten Iya. ya. Terima kasih aja juga kan. Banyak guys. Nggak ada disclaimer yang ketiga. Apa tadi pertanyaannya? Lebih jelas ya? Cara kakak menjaga nilai dan Iya. prestasi secara berdampingan, dan strategi belajar apa yang digunakan selama proses belajar mengajar di sekolah. Strategi nih, kita strategi. Kalau tentang strategi buat survive di semansa sih kurang. Gimana ya?
Soalnya kelas 10 aku tuh culture shock itu di Semansa. Kayak masih harus adaptasi lagi. Karena dari swasta kan. Yes. Dari swasta ya, dari Karena aku TK, SD, SMP-nya dari swasta gitu kan. Terus tiba-tiba masuk SMA negeri, jadi shock lah semuanya gitu. Jadi emang penyesuaiannya agak lambat dibanding yang lain. Jadi emang menurutku nilai kelas 10 ku anjlok tau. Beneran. enggak guys, aku dari ya gitu ya, menurut dia anjlok, menurut kita enggak ya. Betul. Beneran. Enggak beneran. Beneran menurutku sih anjlok kelas 10. Akhirnya mulai bahas dendam di kelas 11. Kayak gitu. Buat strategi belajarnya Iya. ya biasanya aja sih. Pokoknya kalau ada guru jelasin kita dengerin aja. Mungkin kalau belajar di rumah itu gimana? Ada strategi khusus nggak selain di sekolah, selain di bimbel. Sejujurnya kalau lagi pengen ulangan aja belajar sih. Oh gitu. Dan belajarnya nggak malam tapi habis subuh sih. Oh, Kayak gitu. Jadi emang mungkin itu strateginya supaya tapi aku nggak tahu. karena kalau strategi yang bisa mendampingi prestasi sama lain sekolah tuh sebenarnya aku menurutku mau gimana pun kalian harus tetap prioritasin nilai sekolah dulu baru ke prestasi di luar. Nah, untuk nilai di sekolah menurutku jalan-jalan aja karena aku kelas yang bukan saintek ya. Jadi kelasnya tuh enjoy aja, terus tuh banyak jampus juga di kelas aku yang agak struggle di ekonomi aja. Yang lainnya jalan aja sih karena aku ada Prancis juga dan biasa aja pelajarannya, jadi nggak terlalu berat. Jadi aku enjoy pelajaran. Nah, karena pelajaran aku nggak terlalu berat, makanya aku ngambil organisasi sama aktif di luar sekolah. Jadi aku bisa ikut organisasi dan kecilin di prestasi-prestasi luar sekolah aku. Oke, boleh. Siapa lagi? Kak Azam, boleh? Iya, Kak, itu. Oke, kalau untuk aku sebenarnya kebalikannya dari Kiko. Kalau ya kan dari kelas 10 ini yang turun ya. Kalau aku di kelas 11 semester 1 ini yang turun. Itu nggak tahu kenapa bisa turun. Mungkin karena pengaruh dari kebanyakan dispen ataupun apa yang lagi aktif-aktifnya organisasi lagi senang-senangnya itu yang membuat aku turun. Dan kalau di strategi belajar sebenarnya aku ada strategi yang gimana karena kebetulan sama kayak Rara kelasku juga tipe yang sosum yang santai banget sampai itu kebanyakan jam kosongnya. Dan kalau misalnya kita jam kosong pasti ya paling main-main gitu aja kayaknya nggak ada yang gimana. Dan kalau di rumah kalau nggak ada strategi makan itu nggak belajar juga pas. Sedangkan kalau misalnya nggak ada ulangan itu nggak belajar pas ulangan aja aku tuh nggak ada belajar sama sekali. Iya, santai Iya sebenarnya. itu paling kayak cuma kadang-kadang soal apa-apa begitu. Tapi kalau misalnya pas di MTK baru belajar yang benar-benar. Mereka ekonomi. Coba lihat guys. Tidur bangun Iya. Oh, Iya bangsa ya. mimpi di UNED bangun di UNED. Yes. Ada bingung nggak sih? Kebetulan aku dari kecil nggak pernah bimbel. Oh, gitu. Keren banget. Keren banget teman-teman nggak bisa lolos di UNED. Tapi fun fact aku waktu itu waktu SD kan lagi musim-musimnya tuh kayak les-les gitu. Teman-temanku tuh pada les semua dan aku tuh sampai minta ke orang tua aku ya pengen les sampai nangis pengen les gitu. Tapi ternyata masih nggak dibolehin karena kebetulan dari situ mungkin aku bisa belajar sendiri kayak gimana sih. Iya kayak mencoba ngertiin sendiri dan sampai alhamdulillah sampai sekarang tuh malah ngerasa bimbel itu kayak nggak masuk sama sekali di aku. Jadi milih belajar sendiri. Aku setuju sama Adam, aku juga tipe orang yang kalau belajarnya bareng itu kayak ke pressure kayak, kok dia bisa enggak gitu. Nah, jadi kalau misalnya les aku les tapi private, jadi lebih intens. Nah kalau misalnya tapi lebih enak belajar sendiri sih. Tuh, nah aku malah lebih enak ngajari orang daripada orang ngajari aku. Iya kan. Walaupun masih butuh sih Iya. sedikit, tapi ya lebih nggak masuk aja tapi kampus. Apa tuh? Kalau aku strategi utama belajar itu dari lingkungan ya. Jadi alhamdulillah pertemanan sama SMA itu bilang orang-orang yang melek ya soal pendidikan.
tapi nggak yang terlalu kritis juga sampai boring orangnya itu. Jadi aku biasakan itu ngumpul sama teman-teman yang emang mau membagi pikirannya gitu. Jadi sumber belajarnya dari situ. Jadi nggak melulu belajar itu monoton dengan HP kan, dengan buku kan, membaca kan, tapi dengan sharing sama teman itu juga termasuk belajar. Jadi memilih lingkungan yang baik dan bisa sharing pengalaman hidup itu juga termasuk belajar. Jadi seperti di ngomong. Banyak banget ya cara ya strategi yang bisa digunakan untuk mempertahankan nilai selama masih sekolah. Belajar boleh teman-teman, tapi harus diseimbangkan juga sama istirahat yang Betul. cukup. Jangan stres. Iya, jangan toxic productivity ya teman-teman. Oke, jadi dari semua yang sudah kakak jabarkan tadi, jadi itu pasti ada tantangannya ya kak pastinya. Mungkin dari tantangan dari eksternal, internal, dari diri sendiri, dari teman-teman, mungkin ada pressure nih buat kayak aku harus lolos, gitu-gitu. Ada nggak sih kak atau kayak kesulitan dalam belajar selama ngejar itu tuh ada nggak sih? Mungkin sobat Ensa pada mau tahu nih gitu apa tantangannya. Bagaimana cara mengatasinya? Dari kak Azza boleh. Kalau aku ya, masalah limbah itu sendiri itu ada di kehidupan hati. Karena ya balik lagi kawal tadi aku kan ganti-ganti pilihan gitu kan. Jadi sebenarnya dari awal emang belum tahu aku ini tujuannya kemana. Nah, cara ngatasinnya itu kita harus kenal dulu diri kita. Cara mengenal diri kita ya kita coba semuanya dari awal. Mana yang memang kita itu berbakat di situ dan kita merasa kalau suka, ya berarti memang di situ tempat kita. Jadi nggak melulu kita tuh mencari bakat nunggu datang dulu. Tapi memang kita harus mencoba satu-satu. Dan mana yang cocok dengan kita, mana yang kita merasa enjoy dan kita bisa. Jadi di situ lah. Oke. Boleh kak Azza. Kalau aku sendiri sih nggak ada terlalu pressure dari pembelajaran karena orang tua aku juga nggak pernah kayak maksain soal pembelajarannya tuh harus sempurna harus yang satu nggak pernah. Tapi dari orang tua aku yang nggak pernah ngasih pressure itu yang membuat aku mau pressure diriku sendiri untuk kayak ngerasa orang tua aku nggak pernah maksa ini jadi aku harus nggak boleh ngecewain mereka. Jadi itu sih yang membuat aku lebih pengen capai mimpiku sendiri itu. Jadi nggak ngerasa motivasi itu adalah nggak boleh sampai ngecewain orang tua. Faktor internal diri Betul. sendiri ya. Boleh. Kebetulan mirip sama Azan sih ya. Jadi emang academic pressure yang aku sebutin di awal tadi itu bukan dari faktor eksternal sebenarnya. Jadi itu muncul dari internal di diri aku aja sebenarnya. Kayak kesadaran diri aja ini orang tuh nggak ada yang pressure aku sih. Ini mau bikin aku jadi apa ya? Sama ke depannya mau jadi apa ya? Akhirnya overthinking lah kayak wah akhirnya aku harus push diri aku sendiri nih buat enggaknya bisa banggain orang-orang di sekitar kayak gitu. Terus kalau pressure-nya di SNBD sih lebih ke waktu ya, karena bener kata Fajar, hampir 20 hari, 2 mingguan kita harus belajar gitu. Dan juga, maaf ya, tapi JJ kalian itu, Kita dilanjut aja ya guys. jedak jeduk kalian itu membuat kita agak gimana gitu ya. Jadi, tapi sudah lah, alhamdulillah. Jadi ya, pressure dari lingkungan itu juga sih guys. Kira-kira itu 20 hari setelah SNBP langsung belajar atau ada fase down-nya dulu? Apa langsung kayak ke push gitu? Langsung belajar sih kalau aku. Jangan Karena udah hampir 20 udah mepet Nggak banget. kepikiran donasi ya. Udah nggak kepikiran lagi. lebih sakit hati. Oh, ini nolak sih. Kamu ya bisa-bisanya. Kalau nggak itu satu selasa ya. Kalau kayak juga satu Buka selasa bisa. pengumumannya sore kan. Sore. Dan download sampai malam nggak apa-apa. Besok pagi sudah mulai. Yes. Sekarang pasti kira-kira nggak mungkin mau ngedown 2 kali ya. Iya, Jadi betul. kasih push dulu. Karena boleh karena kalau aku untuk prinsip sebenarnya toksik ke diri sendiri ya dari kecil. Aku dari SD selalu mikir kalau misalnya nggak satu itu kamu bukan apa-apa. Jadi aku kayak angka satu tuh dari aku kecil udah kayak kamu harus jadi yang pertama. Jadi aku dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh aku bener-bener peringkat 1 nggak pernah lepas. Di SMP juga, tapi ketika aku masuk SMA dan aku udah kayak di kelas 9, awalnya di kelas 9 aku tertarik banget sama basket dan akhirnya
pas SMA aku nggak terlalu sama akademik karena mungkin udah capek juga ya dari SD sampai SMP harus pertahanin peringkat 1. Jadi di SMA aku udah kayak ya udahlah, aku udah cukup membanggakan dari SD sampai SMP. Jadi di SMA-nya aku mulai ekskul. Nah terus tuh pressure-nya menurut aku toxic di diri sendiri sih, karena aku merasa kayak aku terlalu menekan diriku sendiri, kayak kamu harus, bahkan yang kayak teman PTN itu juga kamu harus bisa gitu kan. Jadi aku pressure diri sendiri buat kalau kamu nggak jadi nomor 1 kamu bukan apa-apa. Sebenarnya itu toxic ya guys, tapi ada baiknya juga sih gitu. Jadi kamu semangat gitu kayak untuk ngejar yang namanya topan PTN ataupun top lainnya. Sangat banyak ya teman-teman Iya. yang bisa dilakuin untuk mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama ini, seperti dengan strategi-strategi yang disebutkan kakak tadi. Iya benar. Selanjutnya saya mau nanya nih Kak, selama proses pendaftaran dan seleksi apakah ada pengalaman yang paling berkesan yang kakak dapati dari selama proses melakukan seleksi pendaftaran PTN? Kayak mungkin pas administrasi gitu ada nggak kayak yang terhambat atau kayak paling keikat Momen paling berkesannya selama Iya. proses belajar menghadapinya atau Iya. apa gitu Kak? pas sudah keterima apa sebelum keterima? Boleh sudah keterima atau sebelum keterima. Kalau yang lain kan mungkin pada sama unitnya bagian kayak di Unmul, jadi kayak pada langsung diadakan ke Panak tuh beda sendiri. Berkasnya jadi kayak lama baru bisa keluar, dan aku submit itu di hari terakhir. Terus tuh di bagian deg-degannya di bagian pengumuman KT juga sih. Sebenarnya kalau lolos tuh senengnya di lolos dulu, terus bagian agak deg-deg nih. Iya tuh. Itu sih bagian administrasi ya. Kak Azam tetap itu dulu boleh. Ikut dulu lah. Terima kasih juga Tetap aja. Azam dulu aja. Oke, mungkin Yes. kalau aku momen yang paling berkesan itu mungkin di sebelum pendaftaran, karena pada masa sebelum pengumuman eligible itu adalah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Mungkin momen yang lain itu adalah pas ini sih, kayak ngurus-ngurus berkas gitu yang sampai bolak-balik. Sekolah. Iya, ke sekolah, ke kelurahan, kayak gitu-gitu guys. Dan yang paling berkesan ya pas keterimanya sih. Fun fact, aku waktu itu sudah punya kayak pikiran nih, aku bakal buka pengumumanku sendiri. Terus pas sudah aku lolos, aku bakal buka ulang sama orang tua aku, karena aku nggak mau ngeliatin kalau misalnya aku tuh pas merah. Iya benar. Jadi aku bakal buka sendiri dulu, baru aku bakal buka ulang sama orang tua aku. Tapi ternyata rencana itu gagal karena sudah terlanjur kesenangan duluan gitu. Jadi akhirnya aku sudah ngasih tau ke orang tua aku kalau saat sudah lolos, dan alhamdulillah semuanya senang. Iya pasti senang ya Iya, kalau ada keterima, alhamdulillah. dan alhamdulillah juga aku Iya. keterima juga sebagai warga beasiswa BSI. Jadi sudah tercover semua dari Secure pihak ya. BSI ya. Azam boleh. Kalau masalah pengalaman ya, kebetulan kan pengumuman mandirinya ITB kemarin itu udah lama ya, jadi ibaratnya kayak semua sosial. Jadi pas udah lulus ya udah tinggal ikut aja dan selesai daftar ulang dan hariannya itu. Dan juga semua serba digital, bahkan tanda tangan digital juga buat surat pernyataan tuh. Ya jadi nggak perlu banyak dulu sih. Cuma ya karena namanya jalur mandiri ya, kita juga punya ya Iya. Selangit ya. Kangen ya. hampir menyentuh 3 digit ya, kurang 3 digit teman-teman. Kurang. Wow. Tapi alhamdulillahnya aku award di beasiswa juga Oh. dari BEM BKT. Jadi untuk semester 1 udah bakal nulis. Oh. Selanjutnya Mbak. Iya. Iya apa enggak? Nggak apa-apa kok, udah belum dapat beasiswa. Oh, sedih. Kamu nggak ada yang terima aku nih. Kalau aku sistem administrasinya UTBK termasuk yang lumayan gampang ya. Ya. Jadi emang nggak ada yang ribet banget sih. Emang pas daftar ulangnya, aku udah lolos, emang tuh nggak perlu banyak banget berkas-berkas yang sebenarnya kayak pusing banget, harus balik ke sana sini, ke sekolah juga gitu. Tapi kan kita tahu semasa kan cepat ya kalau misalnya administrasi, jadi
hilang gitu ya. Ini juga kan? Bisa kok. Kok mau kayak gitu iklan? Lah ini mau lu hilang Pak. Belum lagi waktu eligible, kenapa sih nggak keluarnya lama banget dia kan sekolah lain. Itu menurut aku sih ya, itu bentuk profesionalitas guru-guru BK kita. Biar dari informasi. Supaya nggak ada misinformasi, supaya informasi nggak tersebar yang hoax-hoax kayak gitu. Iya. Supaya emang proporsi eligible itu Pas Terus boleh. banyak banget ya teman-teman momen yang paling berkesan selama proses pendaftaran top PTN ini. Iya. Yang dari mulai administrasi, pengumuman SNBP, dan pengumuman eligible dan lain-lain Iya. sebagainya. Sangat dinanti-nanti sih pasti. Perhatian itu yang paling berkesan. Ngomong-ngomong mengenai seleksi kak, ada nggak sih perasaan kakak yang kayak takut gagal dan lain sebagainya seperti kan banyak nih kak mitos-mitos tentang SNBP Iya. dan seleksi mandiri yang Iya. menurut kakak itu gimana tuh kak? Kan banyak mitos-mitos yang beredar Iya. kayak misalnya nih eligible pertama itu biasa kutukan kan yang dibilang kutukan berarti jawaban mungkin boleh nih kak kakak mengenai hal tersebut gimana kak? Kutukan seleksi PTN gitu. Iya. Ini Silakan. dia. Boleh banget. betul ya. Sebenarnya aku juga takut sama kutukan kayak gitu. Dan ternyata kejadian di aku. Dan gimana ya? Awalnya sih percaya nggak percaya ya, cuman pas lihat merah terpampang di ngelihat ya sudahlah, ternyata emang Benar ya. kudu belajar ya. Iya, emang kutukan itu benar guys. Tapi kalau besides dari kutukan, kira-kira ada nggak kayak faktor lain yang menyebabkan kakak merah gitu? Besides selain dari kutukan itu, apakah sertifnya kurang bobotnya? Ada. Mungkin ya itu juga sertifnya emang kurang pembobotan, dan juga aku masukinnya nggak selinear sih ya. Aku harusnya masukin yang olimpiade cuman aku waktu itu masukin sertifikat FLS sama MTQ gitu. Jadi emang pertama nggak selinear, dan juga yang kedua alumninya belum ada. Oke. Harapannya sih jadi alumni pertama itu guys. Orang kimia ada. Iya. Kimia ada. Iya kak. Tapi dia SNBP sih. Oke. kayak gitu sih. Mungkin pembukaan nggak jauh. Iya, akhirnya aku mau Iya. aja. Lebih kaya ada dia. Betul. Jangan. Oke. Mungkin yang lain ada nggak kayak dengar mitos-mitos dari Mandiri, mungkin ITB Mandiri atau SNBP atau Golden Ticketnya atau dari UI SPP ada Mau nggak? jawab. Oke, boleh. Oke, kebetulan akan maksudnya sempat daftar di Golden Ticket Millionaire. Nah, aku juga sempat searching itu kayak masuk room apply-nya orang, kayak bahas Golden Ticket punya dan segala macam. Sampai ngecek beberapa mahasiswa-mahasiswa UNER yang ikut Golden Ticket juga. Dan kebetulan aku nanya, kalau misalnya kita daftar Golden Ticket dan juga SNBP, nah itu tuh ada peluang nggak sih antara SNBP dan juga Golden Ticket itu kalau misalnya memang nggak terima di Golden Ticketnya bisa diseleksi lagi ke SNBP. Nah kebanyakan orang jawab itu kalau misalnya udah keseleksi di Golden Ticket dan Golden Ticket yang nggak lolos otomatis SNBP-nya itu bakal merah. Oh gitu. Iya itu mitosnya. Oh, gitu. Tapi ada beberapa yang bilang gitu kalau misalnya nggak terima di Golden Ticket bakal diseleksi lagi di SNBP-nya. Oh gitu. Dan mungkin aku nggak tahu yang mana yang benar, tapi alhamdulillah aku masih berkesempatan lolos dua-duanya. Dan alhamdulillah aku juga pede sih waktu itu bakal lolos karena kebetulan melihat yang sudah aku cari-cari nih kayak UNER tuh mandangnya apa sih, Iya. kayak apa sih prestasi yang mau di pokoknya semacam itu. Dan aku juga udah coba, kayaknya ada lebih dari 10 orang yang aku chat di TikTok kayak nanya-nanyain apa gimana sih passing grade-nya, apa sih yang dibutuhin gitu terus dari aku. Itu ada selek pas daftar Golden Ticketnya ada kayak kan sertifikat kan banyak. Nah itu ada di seleksi lagi nggak kayak sertifnya tuh yang dipakai buat daftar Golden Ticket tuh apa aja atau kayak satu dengan semua? Kemudian aku kemarin minta surat rekomendasi dari sekolah itu kalau nggak salah aku nyantumin di 10 sertifikat itu aku masukin semua langsung di seleksi Golden Ticket. Gitu. Apa enggak tuh Kak? Kalau ada dengar mitos-mitos gitu nggak ITB UI gitu kayak seleksinya? Kalau ITB sih karena regulasi seleksi yang lebih baru ya tahun ini. Iya. Ya, jadi bukan baru, tapi ada yang diubah. Jadi tahun ini tuh ada penambahan wilayah di bagian esai. Jadi Ada esai gitu. berarti ya
esai. Mungkin pas esai aja sih karena memang tahun lalu itu belum ada esai, jadi yang patokan aku untuk esai di tahun ini itu melihat dari tingkat, jadi melihat bagaimana orang-orang PPKB bikin esai ini itu yang aku pilih. Jadi mudah-mudahan menurut musuh. Esainya itu tentang jurusan yang dipilih atau menjadinya Kak? Banyak sebenarnya. Yang paling pertama itu kita menceritakan kita ya pengalaman kita buat diri kita ini bisa dikenal itu seperti apa, terus alasan kenapa kita memilih kampus itu dan jurusannya, terus juga apa yang pancingan atau apa pemantik utama kita memilih jurusan itu, dan pemantiknya ini harus benar-benar kayak universal gitu lah. Jadi nggak semata-mata kayak aku kayak di sini karena aku begini orangnya. Jadi kita harus istilahnya sustainable lah, jangka panjang. Kalau aku mungkin di mitos SNBP itu hoki-hokian kali ya, pasti udah sering denger kan. Sebenarnya menurut aku tuh kalau hoki-hokian tuh enggak juga sih, balik lagi ke strategi sama sertifikat yang kalian cantumin sama nilai kalian. Kalau memang strategi kalian udah oke, jurusan kalian pasti sebelum daftar SNBP kalian harusnya lihat kayak kuotanya berapa, terus rata-rata nilai yang keterima berapa, sama sertifikat yang menunjang untuk masuk prodi yang kalian mau tuh apa aja. Jadi menurut aku mitos hoki-hokian tuh sebenarnya bisa dipatahkan ya guys. Sama balik lagi ke jalur langit. Terus tuh prodi yang kalian pilih juga harus yang minat sama kalian, karena SNBP tuh benar-benar menurut aku ya, kalau kalian coba SNBP coba aja untuk idealis, jangan realistis. Karena apa? Karena kalau udah keterima kalian bakal keblokir dari UTBK dan kalian nggak bakal bisa keluar gitu kan dari zona SNBP itu. Jadi Betul. idealis aja kalau SNBP. Ya betul, aku nambahin karena kalian nggak bakal nyesel kalau kalian pilih idealis. Kenapa? Karena walaupun kalian nantinya bakal ketolak, itu kalian nggak ada rasa nyesel sama sekali, nggak bakal nyoba di unit itu. Jadi sebisa mungkin di SNBK adalah waktunya kalian idealis. Setuju. Jangan ngerasa walaupun orang nih ngeremehin, berani banget nembak top 3 ya kan, top 3 atau top 10, nggak usah dipikirin, idealis aja. Apalagi kalian anak eligible dan berkesempatan untuk SNBP. Okay. Kuncinya teman-teman adalah berani mencoba. Iya. Karena suatu mitos itu bisa dipatahkan kalau Iya, kita berani betul. mencoba. Dan jika kita gagal, kita harus terus mencoba di Iya, kesempatan lain. masih banyak jalan untuk menuju PTN ini ya. Ya, Tuh. Nah ini kan pasti ada sumber-sumber belajarnya dong, ya. Nah itu tuh kira-kira ada nggak sih kayak buat rekomendasi adik-adiknya kayak itu platform atau sumber belajar kalian itu apa, kayak untuk TOTO, untuk bank soal gitu-gitu, ada nggak kayak mungkin Mahavify atau GO-nya kan, ada nggak? pasti GO kan? Iya, GO. Ada GO juga. Ya, ada GO. Boleh, kayak gitu, Boleh. boleh. Kalau buat sumber belajar sih mainstream ya, sama kayak banyakan orang. Kalau bisa punya kesempatan untuk ikut bimbel, ikutlah, jangan disia-siain gitu loh. Soalnya itu kesempatan besar gitu loh, nggak semua orang bisa dapat. Jadi maksimalkan lah di situ. Terus tuh kalau emang masih punya tenaga, ikut tryout online di Pamify, di Sensin, di MIPI bisa, terus tuh di mana lagi, Analitika, Alternativa, banyak banget, dan itu bisa banyak yang gratis kali. Iya. Banyak-banyak. Oh, banyak banget kan. Tergantung niat kalian. Jadi emang Santai aja. Iya, tergantung niatnya sebenarnya. Semoga. Kalau dari SMP ada nggak kayak sumbernya itu? Kebetulan aku gak pernah belajar UTBK karena aku sudah siap itu kalau SNBP. Kalau siapa dulu Iya ya? beneran. Instingnya Aku di Januari itu ada sempat belajar, sempat ikut TO, tapi cuma 2 kali. 2 kali seumur hidup aku TO SNBP karena aku gak tahu nyari referensi TO itu dari mana lagi. Dan bukan aku waktu itu ikut TO itu dari Sainsia sama Alternativa. Itu sih dari 2 itu aja. Aku TO dan aku sempat beli buku UTBK dan itu cuma aku pelajari sampai sebelum pendaftaran SNBP. Oh gitu. Dan apa ya, menurutku adalah jalur langit itu
Nyata sih, karena kebetulan sebelum kita pengumuman SNBP itu juga lalu waktu-waktunya puasa kan Ramadan deh. Waduh, nggak boleh. Iya, nah itu nggak pernah bolong rasanya kayak Asli guys. ya Allah, dan doa itu Setiap setiap sujud setiap sujud, setiap sebelum salam itu pasti doanya doa. panjang sih pasti. Oke. Selanjutnya siapa? Kau harap Kalau aku tuh sebenarnya idealis karena aku jadi top 1. Aku idealis kan, jadi aku mikir aku harus punya back plan nih. Kayak aku harus nyiapin plan lain kalau misalnya aku ketolak. Jadi aku di awal kelas 12 tuh udah ngeles. Nah, itu private. Aku kencengin fundamental dulu. Terus tuh di awal-awal makin sini makin pressure kan. Bentar lagi apalagi mitos PBK itu susah banyak banget kan. Nah, jadi aku les aku ada private, aku ada 3 les waktu itu. Aku ada private sama 2 itu les online di alternativa. Nah, sama di anunya Jerome. Mantap. Mantapku. Nah, terus tuh aku menurut aku yang paling enak sih di alternativa karena tiap malam aku bisa diskor bareng teman-teman alternativa. Nah, di situ kita juga ada podcast gitu. Di alternativa tuh ada podcast yang kayak ngasih masukan-masukan ke diri kalian, kayak kalian nggak boleh patah semangat dari romonya itu. Jadi aku kayak wah bener sih, dari di tutor bimbelnya tuh nggak ada yang nggak mungkin, walaupun kalian nembak top 1, top 2, top 3 itu tuh pasti bisa kalau kalian yakin. Boleh. Selanjutnya dari Kak Raja. Belajar ya, kalau sebelum belajar aku mendapat sama mantapku akademik. Dan itu mantapku akademik itu kayak kalau nggak salah 2 minggu sebelum PBK atau bahkan di bawah 2 minggu sebelum PBK baru. Yang terpenting itu sebenarnya adalah niat. Masalah sumber belajar tuh banyak. Ini dunia ini kan sekarang sudah digital kan. Kita mau dapat ilmu searching dikit dapat, bahkan nggak searching pun kadang kita dapat ilmu dari sosial media. Jadi masalah sumber itu sebenarnya nggak perlu dipikirin, ya. Karena dunia ini sudah jauh masuk, sudah semakin ke depan. Jadi sumber itu terlalu banyak dipikirin. Iya. Yang penting itu niat. Iya. Sangat banyak ya Iya. teman-teman perjuangannya kakak-kakak ini yang Iya. dari belajar les dan Iya. juga melalui platform-platform atau web-web yang ada Iya. yang bisa belajar sebagai referensi. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih Kak pesan atau saran dari kakak-kakaknya untuk teman-teman yang mungkin belum lolos SNBP dan yang mungkin belum terima di SNBT juga, ada nggak sih Kak kata-katanya yang boleh disampaikan buat teman-teman kita yang supaya supaya nggak patah semangat nih Kak. Mungkin kalau aku pesannya ya, boleh ambil dulu gak sih buat adik-adik kelas dulu. Iya. Kan Ya, yang boleh. paling mendasarkan mereka. Ya. Jadi kalau saranku sendiri, sekolah itu nggak usah bikin ribet. Jadi sekolah sesuai regulasi sekolah kalian masing-masing. Maksudnya kalian nggak perlu terlalu dar selama masa sekolah, asal kalian dapat dan kalian paham materi-materi kalian di sekolah. Karena kan itu ibaratnya tanggung jawab pengajar di sekolah kalian untuk memberikan ilmu buat kalian. Dan kalau kalian nggak dapat, ya sebenarnya yang salah juga buat kalian. Nah, disitulah kesadaran kalian itu harus dapat. Tapi yang paling penting pertama itu ya kalian ikutin dulu sekolah yang baik, kalian munculkan habit yang baik dari sekolah, baru nanti pas kalian sudah ada kemauan, kalian tunjukkan aksi kalian untuk belajar dan dia terus. Kalau buat teman-teman yang belum keterima di PTN atau PTS manapun ya, tetap semangat. Bahkan di luar negeri aja, di Harvard itu disarankan untuk alumni SMA untuk gap year terlebih dahulu sebelum masuk kuliah. Karena memang sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, gap year itu bukan cuma tentang kita menunda kuliah, tapi di situ kita mempersiapkan mental kita. Jadi aku tahu ketolak dan menunggu setahun itu waktu yang lama, kita bingung isi waktu kita bagaimana, terus teman-teman lain udah pamer pencapaian, udah kuliah segala macam, tapi kita masih sini belum ngapain. Itu bukan berarti kita gagal, tapi kita sedang mempersiapkan lompatan besar kita berikutnya. Jadi gap year itu nggak selalu berarti
buruk, bahkan ada yang hampir 4 tahun, bahkan berita baru-baru ini ada yang baru lulus S1 di Mutri 1 tahun. Itu Iya. it's that awesome. Iya. Kadang-kadang terlambat dan kenapa capai apa yang kita inginkan. Oke, baik. Kita lanjut nih ya kak. Jika kakak-kakaknya bisa memberikan pesan kepada adik-adik kelas yang ingin masuk PTN IKTIAR dan juga mungkin bisa buat pesan ke teman-teman yang mungkin belum lolos SNBP atau SNBP. Dari kak aja. Buat adik-adik kelas ya. Sebenarnya ini kan hitungannya kalian itu masih ada banyak waktu lah ya. Ada yang baru kelas 12, ada yang baru kelas 11. Jadi tolong dimanfaatkan waktunya belajar yang baik di sekolah, dan FYI itu materi-materi yang kalian di sekolah itu bakalan jadi kalian buat terbuka nanti juga yang emang sudah dorong buat ngejar SNBP, tambah semangat lagi, kejar lagi sertifikatnya, dibikin lebih konsisten lagi, rapotnya kalau bisa ditingkatkan ya. Terus juga pasang strategi sebaik mungkin, entah itu SNBP, SNBT, bikin plan sebanyak-banyaknya dan kita kejar di mimpi kalian. Karena jangan disia-siakan. Terus juga buat teman-teman yang penerus ditempatkan di PTN atau di PTS ya, tetap mengejar mimpi ya, karena masa depan itu hanya untuk orang-orang yang berjuang. Keberuntungan selalu berpihak sama orang-orang yang bekerja keras. Karena tanpa keberuntungan ya kita nggak bisa apa-apa, dan tanpa kerja keras juga sama kita nggak bisa apa-apa. Jadi tolong tetap bergerak, tetap maju, tak perlu lihat ke belakang dan semangat. Juga kan. Mungkin yang pertama untuk adik-adik kelas. Jadi yang pertama pastinya tetap semangat ya belajarnya, apalagi untuk adik-adik yang masih di kelas 10 mau kelas 11, kalau bisa kenali dirinya dulu sebelum masuk dan juga memilih kelas yang kalian tempati nanti sampai kelas 12. Kalau bisa pilih kelas yang dimana kalian minati dan juga apa yang jadi ketertarikan yang ada di diri kalian sendiri dari mata itu juga, karena kalian bakal sampai kelas 12 dan sampai di dunia perkuliahan itu dari kelas itu, dari dasarnya itu di kelas itu. Dan untuk adik-adik di kelas 11 yang kelas 12, jangan putus asa kalau misalnya nanti nilainya kalian turun ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, karena itu masih bisa ditingkatkan lagi dan masih ada kesempatan kok di semester 5. Dan yang terakhir untuk teman-temanku, teman-teman kita semua yang masih belum berkesempatan untuk lolos di PTN, khususnya di jalur SNBP dan juga SNBT, aku nggak bisa ngasih kata-kata semangat karena pasti kalian sudah banyak sekali menerima kata-kata semangat yang ada di dalam diri kalian. Dan di sini kita semua cuma bisa berdoa, cuma bisa ngasih dorongan dari belakang supaya kalian tetap terus berusaha lagi ke depannya, biar kita sama-sama nih bareng untuk menuju PTN dan sama-sama sukses ke depannya, bisa sampai bertemu lagi di titik puncak kita lagi nih. Buat pesan-kesan aku buat anak kelas 10 dan 11 sih, balik lagi ya buat anak yang kelas 10 buat milih apa nih, paket belajar, paket mapel. Nah, paket peminatannya kalian bisa kenali diri kalian lagi sebenarnya, gali minat kalian sebenarnya pengen apa, pengen saintek atau pengen kostum. Terus tuh kalau emang sudah tahu, carilah paket-paket pilihan peminatan kalian yang paling sesuai gitu, supaya nanti jalan ke depannya lebih mulus harapannya di SNBP kayak gitu. Buat yang udah kelas 12, belajarlah UTBK dari sekarang. Belajar UTBK. Karena formatnya tahun depan katanya Wah, lebih baik gitu. lebih Iya. baik. Iya. Kita nggak bisa menebak langkah pemerintah itu apa. Iya. Bener banget, bener banget, bener banget. Bener banget. Pertama saja. Iya. Too much. Dolar aja. Iya. Itu Berubah oke ya. banget. Ini pip gitu ya. Itu sangat turun dalam jam. Iya. Nah kayak gitu. Dan buat teman-teman seangkatan yang memang belum berkesempatan buat lolos di mandiri dan di jalur-jalur lain, aku cuma bisa doain aja. Ya cuma bisa itu sih sebenarnya. Semangat pun juga mungkin udah capek nih kalian ya.
Jadi yang mau nitip doa bisa di aku guys, cek aku aja. Iya. Boleh kan buka Aku doain kok. Iya. biasa doa. Oke, Rara boleh. Rara. Kalau aku sih mungkin ya sama nggak jauh beda dari temen yang lain. Kuatin belajar di kelas, terus tuh jangan udah berhenti bolos-bolos deh guys. Terus tuh jangan skip pelajaran. Kalau memang kalian ngerasa gak suka sama mapelnya, ya udah jalanin aja, dengerin, jangan keluar kelas, jangan bolos. Nah itu bakal jadi fundamental kalian kalau misalnya kalian di UTBK. Terus tuh buat teman-teman yang belum keterima, tenang aja guys, masih banyak banget jalan, jalur ataupun beasiswa-beasiswa yang menanti kalian. Semangat, jangan nyerah. Iya. Banyak sekali ya teman-teman motivasi yang Iya. disampaikan oleh kakak-kakak ini. Pasti. Buat adik Iya. kelas terutama ya untuk menempuh jalur SNPD dan SNPP, motivasi tersebut sangat-sangat berharga. Iya. Dan juga buat yang belum lolos, Iya. tetaplah berdoa dan ikhtiar terus karena kata semangat saja tidak cukup. Iya. Dan teman-teman yang udah lolos pun tetap mendoakan kalian kok Iya. teman-teman. Nggak terasa ya udah mau sampai di ujung pertanyaan. Iya, bener banget. Jadi pertanyaan terakhir nih, kita izin mau flashback dulu kelas 10, kelas 11. Itu kan kalian udah melewati nih masa kelas 10, kelas 11 yang mana ada nggak sih kalian pengen berubah gitu, kayak kalau misalnya aku bisa balik nih, aku pengen merubah sesuatu di kelas 10 atau 11 itu kira-kira apa gitu yang mau dirubah? Mungkin dari Kak Nana. Iya, Nana boleh. Kalau aku mungkin lebih ke fokus sama akademik ya, karena aku banyak pressure dari eskul dan lain-lain. Kalau balik kelas 10, mungkin aku bakal sambil basket, mungkin sambil peduliin pelajaran aku di kelas. Karena waktu eskul tuh aku bener-bener keteteran soal pelajaran kelas. Terus tuh sama lebih banyak lomba mulai dari kelas 10. Karena kalau dari kelas 11 tuh fokusnya sebenarnya harusnya menilai. Karena kalau misalnya mau buatin sertifikat itu tuh time-nya itu pas banget di kelas 10 menurut aku. Karena pelajarannya masih yang belum terlalu ngejar kan. Terus tuh masih banyak jam-jam kosong untuk ngisi diri kalian buat bisa ngejar prestasi gitu loh, untuk ngejar materi ataupun untuk memperdalam ilmu untuk mengejar prestasi. Itu biasanya kan ya. Nah kalau aku kebalikannya dari si Rara ya, kalau dia pengen ngejar akademik, aku pengen ngejar kegiatan-kegiatan di luar sebenarnya, sosialnya. Jadi emang pengen banyak ikut organisasi sebenarnya. Karena di waktu kemarin aku bikin perjalanan akademiknya itu sangat sangat berusaha untuk stabil. Yes, sangat stabil. Jadi organisasinya jadi kurang. Ekskul aja cuma go grade. Itu pun motivasi masuknya gara-gara supaya dapat uang jajan di hari Sabtu. Nah jadi dapat Gitu. dari orang tua bukan dari ibu dia. Jadi kayak gitu sih emang harus. Jadi Dari ibu itu pasti. ya, dari Kak Rara dari akademik, kalau aku dari Pengalaman di luar. ya, kalau Azul boleh deh, dia balance ya. Yang mengejar dua-duanya. Iya, sebenarnya sudah cukup balance ya, guys. Tapi kalau misalnya bisa diulang, aku pengen itu sih yang kembali tadi, karena nilai kelas 11 itu cukup jauh turunnya, itu yang pengen aku benahi. Karena dari situ mungkin bisa berpengaruh juga ke nilai akhirnya sih. Kalau misalnya dari kegiatan akademik dan juga organisasi, aku rasa sudah cukup balance karena sudah berhasil sampai di tahap ini pun itu sudah pencapaian yang luar biasa untuk kampus. Mungkin kalau boleh tahu ini berapa? Berapa ya? Guys, di atas 9. Enggak. Kamu yang gimana? Wah, boleh ya? Iya. Enggak ya, enggak. Dari puluh bulan lain yang satu. Mungkin dari yang saya. Oke, Apa aja? Boleh? apa aja boleh? Kalau ada kesempatan untuk kembali ke kelas 10, mungkin aku bakal mempercepat proses mengenali sendiri lah. Karena aku hitungannya lama banget, buat tahu apa minat dan bakatmu, terus juga banyak sosialisasi
Terus yang paling penting yang aku sesali sampai sekarang kenapa kelas 10 aku bisa masuk ranking 18 seperti kalau bisa diulang aku bakalan balik lagi kayak SMP aku masih bertahan di ranking 1-5 dan mungkin karena culture shock juga ya di SMA bagi aku dari keluar asrama Oh, terus ya banyak-banyak bersosialisasi banyak-banyak belajar merubah semua hal yang semua kesalahan-kesalahan yang aku perbuat di kelas 10 dan kelas 11. Banyak sekali ya Iya. teman-teman yang Iya. ingin kakak-kakak di sini berubah, dan juga pasti teman-teman di rumah juga ada kepikiran yang sama dengan kakak-kakak di sini untuk merubah apa yang sudah terjadi, tetapi semua tersebut tidak bisa dirubah, dan iya. juga apapun yang sudah kita dapati selama ini tetap harus dijalankan sesuai dengan kemampuan kita juga. Iya. Kita sudah di ujung akhir acara. Boleh kali kita Iya, kenalan IG kali ya sama kakaknya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, Tanya-tanya nih, boleh. DM mengenai UI, UB, Uner. UI, UNER, UGM, dan ITB. Boleh. Ya, boleh dari Kak Rarang mungkin apa IG-nya nih? Iki aku ini ya guys. Apa? Buka. LAMNIAHNF_. Oke. Sini, Sini timing gitu guys. Nama IG-nya apa Kak? Apa nama? Sifat. Enggak mau itu juga. Baik, Pak. Mas Pak antusias baik, Pak. Boleh, boleh. Enggak sedikitnya Pak. Oke. IG aku ABCDAB guys. Ya. Oke. Lanjut Kak Azhar. Kalau kalian kayaknya udah pada tahu deh itu IG aku ya guys, AZM _. Oke. Siapa aja? Gitu ada di sini ya teman-teman. FTH FAAZAA. Yes. Boleh nih teman-teman di follow IG-nya kalau mau tanya lebih lanjut mengenai PTN top di Indonesia nih teman-teman. Tips-tipsnya mungkin yang udah terjabar di sini boleh banget. DM aja, boleh ya Kak ya? Iya, boleh. Habis ini DM dia gitu langsung banyak. DM kita semua Bapak. Sebenarnya kita siap membantu biar bisa banyak Yang tembus top PTN. Iya, amin banget. Nanti kita tunggu di kampus top ya guys. Semoga ada kelas banyak. Amin. Amin banget. Amin. Tahun depan mungkin bisa tembus 100 ya. Iya. Amin. Doain. Mungkin terakhir kita bisa jargon dulu ya Kak ya sebelum kita penutupan. Mungkin boleh saya contohin dulu saya sama Zara. Oke, jadi kalau kami bilang podcast masa, jawabannya study now, be proud, later. Teman-teman di rumah juga boleh ikutan sama kita nih teman-teman. Podcast masa, study now, be proud, later. Dadah teman-teman semuanya, see you. See you. Yo, See you. yo, See you. yo, See you. yo, See you. yo. See you.